di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ariska, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, nomor absen 15A, mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam, dosen pengampu Ibu Selvin Liasari MEI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang ketiga yang berjudul Peluang Penggunaan Uang Emas sebagai Mata Uang Global. Pertama itu ada ketetapan sifat uang pada emas. Nah, setelah beberapa tahun, negara-negara di dunia meninggalkan sistem penompang emas atau gold standar terhadap uang kertas, sehingga uang yang beredar sekarang dikategorikan fiat money. Dengan demikian, uang cetakan dari emas dan perak tersisih. Tak ada satu negara pun di dunia yang memberlakukannya sebagai mata uang. Seluruhnya menggunakan uang kertas. Fenomena ini yang kemudian memaksa para ulama untuk berpikir lebih lanjut posisi emas pada saat ini. Nah, yang pertama itu ada pendapat yang membolehkan. Nah, maksud membolehkan di sini adalah menghukumi transaksi jual beli emas dengan cara angsuran sebagai transaksi yang mubah. Dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka beralasan bahwa emas pada saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Di antara para ulama yang menyatakan pendapat ini antara lain, yang pertama itu ada Ibnu Taimiyah, menyatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya atau tamatsul, dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai atau tangguh. Nah, selama perhiasan tersebut tidak dimaksud sebagai harga uang. Nah, yang kedua itu ada Ibnu Qayyim, menjelaskan bahwa perhiasan dari emas atau perak yang diperbolehkan karena pembuatan menjadi perhiasan yang diperbolehkan berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga atau uang. Oleh karena itu tidak wajib zakat atas perhiasan yang terbuat dari emas atau perak tersebut, dan tidak berlaku pula riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga atau uang, sebagaimana tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Nah, hal itu karena dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan dari emas tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama. Nah, yang ketiga itu ada Syekh Abdul Hamid Syauqi Al-Jibali dalam Bai Zahab bi al-Taqsid, boleh jual beli emas dengan angsuran karena emas adalah barang, bukan harga atau uang, untuk memudahkan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Fatwa ini berdasarkan pendapat ulama kontemporer, yaitu yang pertama bahwa emas dan perak adalah barang atau sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi syaman atau harga alat pembayaran atau uang. Nah, yang kedua ada manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga itu ada sekiranya pintu. Nah, jual beli emas secara angsuran ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang dan masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira. Kedua itu ada pendapat yang melarang. Nah, maksud melarang di sini adalah menghukumi transaksi jual beli emas dengan cara angsuran sebagai transaksi yang dilarang. Dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka beralasan bahwa emas pada saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Di antara para ulama yang menyatakan pendapat ini antara lain
Kedua ini ada fungsi mata uang. Suseno Solikin dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia membagi fungsi uang menjadi 4, yaitu sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penyimpanan nilai, dan alat pencicilan hutang. Yang pertama itu ada uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian modern ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang, maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua itu uang sebagai satuan hitung. Tanpa satuan hitung, seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan 2 ekor kambing, dan sebagainya. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Tiga itu uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Nah, yang keempat itu ada standar pencicilan utang atau standard of deferred payment. Nah, fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun daripada meminjamkan 1 ekor kambing dalam waktu yang sama, mengingat keadaan kambing dalam 5 tahun mendatang. Sedangkan menurut Glenn Davis membagi fungsi uang sebagai berikut. Yang pertama itu ada specific function, kebanyakan bersifat mikroekonomi dan abstrak. Nah, yang termasuk ke dalam specific function ini ada yang pertama itu ada satuan hitung, yang kedua ada ukuran umum nilai, yang ketiga ada medium of exchange, dan keempat ada sarana pembayaran, yang kelima ada standar pembayaran tertunda, yang keenam ada penyimpan nilai. Nah, yang kedua ini ada fungsi umum atau kebanyakan bersifat makroekonomi dan abstrak. Yang pertama ada aset liquid, yang kedua ada kerangka sistem alokasi pasar atau harga, yang ketiga ada faktor penyebab dalam perekonomian, yang keempat ada alat pengendali ekonomi. Ketiga yang akan saya jelaskan ada peran uang dalam perekonomian. Nah, dalam keseharian masyarakat, seringkali uang dikaitkan dengan inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga, dan hal-hal lainnya. Ada yang mengatakan semakin banyak uang yang beredar, semakin berkembanglah ekonomi. Namun jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, akan berdampak kepada inflasi. Begitupun dengan sebaliknya. Jika peredaran uang semakin sedikit, pertumbuhan ekonomi pun akan semakin lambat. Ada juga yang berpendapat semakin banyak uang yang beredar, maka suku bunga semakin rendah, dan begitupun sebaliknya. Lalu, apakah benar pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataannya? Apakah benar uang dapat mengendalikan perekonomian suatu negara? Oleh karena itu, pada poin ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikut adalah peran uang dalam perekonomian menurut Solikin dan Suseno dalam buku yang berjudul Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya. Yang pertama itu ada uang dan kegiatan ekonomi. Nah, pada dasarnya peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami, karena semua kegiatan perekonomian modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang, namun uang itu sendiri juga menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang. Untuk mengetahui bahwa bagaimana peran uang dalam perekonomian, maka kita harus memahami aliran atau arus perputaran barang dan uang dalam suatu perekonomian. Ilustrasi sederhana mengenai aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam suatu perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sesuai dengan fungsi uang, sebagaimana telah diuraikan dalam poin kedua, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan ekonominya, baik berupa kegiatan produksi, investasi, maupun konsumsi. Sebagaimana diketahui, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut selalu terdapat dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang atau dana. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan produksi, untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan membutuhkan input, misalnya berupa bahan baku dan tenaga kerja. Dalam proses tersebut, perusahaan akan membeli bahan baku dan menyewa tenaga atau keahlian dari masyarakat sehingga akan terjadi aliran barang dan jasa berupa bahan baku dan tenaga kerja dari masyarakat. Pada saat yang sama juga terjadi aliran uang dari perusahaan untuk pembayaran bahan baku yang dibeli tersebut. Aliran uang keluar tersebut bagi perusahaan akan menjadi pos biaya. Sementara bagi masyarakat, aliran uang masuk tersebut merupakan pos pendapatan. Sementara itu, setelah perusahaan menghasilkan suatu produk dan menjualnya ke masyarakat, akan terjadi aliran uang keluar dari masyarakat dan sebaliknya terjadi aliran uang masuk yang merupakan pendapatan perusahaan. Mekanisme yang serupa juga terjadi pada kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perekonomian, aliran uang akan sebanding dengan aliran barang dan jasa. Yang kedua itu ada uang dan suku bunga. Kita ketahui bahwa jumlah uang yang beredar dalam suatu negara bergantung pada otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Idealnya, jumlah uang yang tercipta atau tersedia harus seimbang jumlah uang yang dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah uang yang beredar. Nah, dalam praktik permintaan masyarakat akan sulit diperhitungkan mengingat kebutuhan masyarakat akan uang tersebut tidak hanya dilandasi oleh motif untuk melakukan transaksi saja, namun juga motif lainnya, yaitu untuk berjaga-jaga atau bahkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif. Sesuai dengan hukum permintaan pasar, apabila jumlah uang yang disediakan melebihi jumlah uang yang diminta, maka akan terjadi kelebihan penyediaan uang yang pada akhirnya akan dapat mengakibatkan penurunan harga uang atau suku bunga. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang diminta melebihi jumlah uang yang disediakan, maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga uang atau suku bunga. Nah, perlu dikemukakan bahwa suku bunga yang dimaksud adalah suku bunga keseimbangan pasar, yaitu suku bunga yang mencerminkan kesesuaian antara suku bunga simpanan atau sisi penawaran uang dan suku bunga pinjaman atau sisi permintaan uang. Yang keempat itu ada peluang emas sebagai mata uang. Emas sebagai salah satu media transaksi internasional sejak dikampanyekan oleh tokoh-tokoh Islam sampai saat ini belum mendapat sambutan yang baik dari dunia internasional. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan dinar emas dibandingkan dengan dolar atau bahkan euro. Dan belum adanya suatu negara yang menerapkan emas atau dinar sebagai standar transaksi antara negara baik bilateral maupun multilateral. Sebagai bukti adalah dalam perdagangan minyak, belum ada satupun negara yang menggunakan dinar atau emas, sementara dolar tetap mendominasi dan menghegemoni media pertukaran sebagaimana mestinya. Dinar atau emas hanya dijadikan sebagai investasi oleh sebagian kecil kalangan Islam sebagai penyimpanan kekayaan karena emas dianggap stabil dan bahkan nilainya makin melambung tinggi, terutama setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau tahun 2016 dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok akhir-akhir ini. Sejak dicetak ulang pertama kali di Granada pada tahun 1992, pemakaian dinar emas memang semakin meluas. Walaupun berbagai kendala teknis muncul terutama dalam transaksinya, namun teratasi dengan sistem digital gold currency sehingga para pemilik akun dinar di seluruh dunia dapat bertransaksi dengan cepat, murah, mudah, dan aman. Ini terlihat dari pertumbuhan gerai emas yang semakin meyakinkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Beberapa hal yang menjadi kendala besar dalam penerapan emas sebagai salah satu standar mata uang dunia adalah yang pertama itu politik ekonomi dunia. Setiap negara pasti menginginkan suatu sistem moneter yang efisien dan berfungsi dengan baik. Mekanisme yang bertanggung jawab diperlukan bagi berfungsinya sistem secara efisien. Pengaturan
penciptaan likuiditas, dan tindakan-tindakan untuk menumbuhkan kepercayaan yang berdampak pada kepentingan nasional maupun swasta di dalam lingkungan domestik. Namun mekanisme teknis jarang sekali netral secara politik, kesejahteraan ekonomi, pekerja, kepentingan modal, kepentingan dominasi, dan kepentingan lainnya. Sementara instabilitas global adalah faktor yang sangat mempengaruhi ekonomi secara politik karena krisis keuangan dan ekonomi pada dasarnya banyak berakar pada pertimbangan politik ekonomi, kerangka regulasi, perbankan, serta pemerintahan yang lemah. Nah, suatu politik ekonomi sesungguhnya bertujuan untuk membangun bangsa yang adil dan makmur, dan semua sistem ekonomi mengusung jargon yang sama, yaitu keadilan dan kesejahteraan, walaupun antara satu dengan lain berbeda dalam menerapkan konsepnya. Ada dua hal yang menjadi pentingnya peran negara secara politis terhadap bangunan ekonomi suatu negara. Bangunan politik yang kuat, terutama terbentuknya peran negara sebagai garda pengantar terdepan. Yang kedua, peran negara yang maksimal merupakan faktor kunci yang menentukan amat penting untuk menggerakkan perekonomian menghadapi masalah kronis. Kedua ini ada masalah eksistensi emas. Di samping alasan ketidakadilan, hegemoni politik, permasalahan sistem moneter dunia dengan menggunakan fiat money, juga adalah masalah ketergantungan. Negara-negara yang berpengaruh secara ekonomi dan politik dunia menggantungkan kepentingan dan kebutuhannya kepada negara-negara kuat, terutama dengan negara-negara pemegang mata uang kunci dunia. Umumnya, negara-negara berkembang dan tertinggal menggantungkan moneternya pada dolar, euro, yen, pound sterling, dan franc. Itu artinya mereka telah menyerahkan sebagian urat nadi negaranya kepada negara-negara tersebut. Nah, suatu sistem baru yang digagas sebagai pengganti rezim moneter saat ini seyogyanya bukan hanya mampu meniadakan ketidakadilan, menghapus hegemoni dan politik, tetapi juga harus mampu mengikis ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain, khususnya bidang moneter. Demikian halnya jika dinar atau emas yang digagas diterapkan sebagai bagian dari moneter internasional, khususnya antara negara-negara Islam. Terbatasnya kepemilikan emas dikarenakan tidak semua negara memiliki tambang emas seperti Korea dan Kuwait perlu dijadikan kajian mendalam dan tidak emosional. Jika standar emas diperlakukan, maka negara-negara yang tidak memiliki sumber daya emas akan ketergantungan kepada negara-negara yang memiliki sumber daya emas dan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Kemungkinan munculnya ketidakadilan baru dalam ekonomi dan moneter akan terbuka lebar. Apalagi jika di kemudian hari terjadi konflik antara negara yang memiliki tambang emas dan yang tidak memiliki. Dapat dipastikan negara yang tidak memiliki tambang emas minim emas akan terpuruk, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan importnya. Salah satu konsep ekonomi Islam adalah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada dunia luar dan mengikis ketergantungan berlebihan antara satu negara dengan negara lainnya, serta kian bersatunya negara-negara Islam di dunia. Adalah tugas umat sebagai khalifah bahwa ketergantungan pada dunia non-Islam dalam semua segi harus diubah menjadi kemandirian ekonomi. Yang dapat saya jelaskan pada makalah saya yang ketiga ini semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.